Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Dalam video kali ini saya akan memasang TPMS Tire Pressure Monitoring System untuk di mobil ya. Jadi ini adalah alat untuk mengukur tekanan ban mobil tanpa harus kita cek langsung ke pentil bannya. Kita tinggal pantau melalui dalam kabin, diletakin di atas dashboard, dan untuk sensornya kita pasang di pentil ban mobilnya ya. Nah, ini saya beli di toko online, harganya di 188.000 ya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Di dalam kemasannya ini kita bisa temukan buku instruksi manualnya. Nah, di sini kita bisa baca-baca untuk instruksi bagaimana cara penggunaan dan pengaplikasian alat ini. Di sini ada 4 sensor, dan untuk sensornya ini nggak bisa diletakin sembarang ya. Posisinya FL itu front left ya, yang artinya itu depan kiri ya. Front left depan kiri. Kemudian di sini ada sensor untuk ban di belakang sebelah kiri, rear left. Kemudian sensor untuk ban belakang sebelah kanan, rear right. Dan sensor ban depan sebelah kanan, front right. Kemudian di sini ada alatnya langsung. Kita singkirkan dulu ya. Ada double tip, ada pembuka murnya. Untuk ini ada pengunci sensornya juga ya. Nanti dipasang di pentil ban, dan ada kuncinya juga. Ada double tip untuk merekatkan alatnya. Nah, di sini ada layar indikatornya ya. Nanti kita bisa cek pada saat dia nyala ya. Dia ada 2 pengisian, karena dia ada baterai internal, baterai yang sudah include di dalam alat ini ya. Dan untuk mengisi baterainya ada 2 cara, melalui kabel micro USB di sini yang bisa kita ambil melalui cigaret di mobil ya, atau USB mobil, atau untuk charger di handphone juga bisa nih. Dia ada kabel yang micro USB ke USB di sini. Kemudian selain dia mengecas melalui micro USB di bagian sini, dia juga bisa mengecas menggunakan solar panel. Jadi pada saat dia menerima cahaya matahari, otomatis langsung ngecas. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk ngecas, colokin kabelnya. Tapi itu hanya berlaku pada saat siang hari atau menerima cahaya matahari pada solar panelnya ini ya. Namun pengalaman saya penggunaan yang TPMS seperti ini pernah di mobil Swift kemarin ya. Itu sudah 3 tahun yang lalu. Kita coba review kembali. Nah, di mobil Swift ini dia pakai TPMS juga ya nih. Oke. Di sini TPMS-nya dia otomatis nyala apabila menerima getaran ya. Nah, ini dalam ngecas menggunakan solar panel yang ada tanda matahari atau logo matahari di bagian sudut sebelah kirinya ini. Kemudian dia ada untuk temperatur suhu juga, temperatur suhu angin bannya. Lalu ada 4 untuk tekanan bannya, ada depan kiri, depan kanan, belakang kiri, dan belakang kanan. Ini untuk indikator bar baterainya. Ini sudah saya gunakan lebih dari 3 tahun ya. Sampai sekarang ini masih baik-baik saja dan nggak ada kendala. Sangat bermanfaat sekali ya pada saat kita cek tekanan bannya. Memang kalau untuk tekanannya itu nggak terlalu akurat sekali, karena saya pernah cek di beberapa alat untuk tekanan angin itu paling perbedaannya cuma di 1-2 psi. Namun walaupun begitu, ini sangat bermanfaat sekali menurut saya ya. Karena kalau terjadi kebocoran pada ban mobil itu sendiri, dia langsung membunyikan alarm berupa suara buzzer. Kita setting untuk tekanan di low dan high-nya ya. Nanti kita coba lihat lah. Yang penting di sini saya sudah gunakan TPMS seperti ini lebih dari 3 tahun, dan untuk baterai di sensornya pun itu sekitar 1 kali setahun ya saya ganti untuk baterai di sensornya. Kalau untuk di baterai pada alat TPMS-nya ini paling pada malam hari ya, kalau kita berkendara di luar kota malam hari ya paling habis ya baterainya. Kita bisa cas menggunakan micro USB tadi yang kita cas menggunakan ini nih, charger di mobil seperti ini. Tapi itu kalau misalnya kehabisan baterai dan dia mati. Pada siang hari ini jarang sih baterainya sering habis nih. Ini lagi ngecas ya, karena dia menerima sinar matahari dan baterainya di sini kondisi 1 bar. Oke, sekarang kita coba di TPMS yang baru akan saya review. Nah, sebelum kita pasang TPMS-nya, sebaiknya kita pasang dulu untuk sensornya.
Di sini sensornya nggak bisa sembarang pasang ya. Ini ban depan sebelah kanannya. Jadi kalau untuk ban depan sebelah kanan itu, nah yang ini front rack untuk ban depan sebelah kanan ya. Kalau yang FL ini ban depan sebelah kiri ya, front left. Kemudian kalau untuk ban belakang itu RL, ini untuk belakang sebelah kiri, rear left ya. Kemudian yang RR ini rear right, belakang sebelah kanan. Kemudian kalau untuk penggantian baterainya, ini saya coba pakai toolkit atau kunci yang sudah disediakan. Nah, ini kita putar berlawanan arah jarum jam, yang bagian ini ya kita tahan ya. Memang dia agak keras. Oke. Ini udah keputar. Ini bahannya dia plastik ABS ya. Dan dia pun sudah waterproof, anti air. Jadi kalau misalnya kerendam banjir, ini nggak masalah karena di sini ada sealnya ya. Dan ini baterainya dia menggunakan baterai kancing seperti ini, yang bisa kita cari di toko elektronik atau toko online yang nggak mahal. Kalau pengalaman saya pribadi, penggunaan baterainya ini selama 1 tahun lah. 1 tahun dia bisa bertahan. Ini untuk melepasnya kita dorong ke samping seperti ini. Nah pokoknya seperti ini ya, baterainya. Setelah itu baru kita kunci atau pasang lagi. Dia ada sealnya di sini, jadi kalau terendam air, kena percikan, dicuci dia nggak masalah ya. Pengalaman saya nggak pernah ada terjadi kendala penggunaan TPMS seperti ini. Baik-baik saja sampai sekarang udah 3 tahun lebih ya. Pernah saya review sih pada video sebelumnya. Ini kita kunci searah jarum jam. Kuncinya pastikan kuat nih ya. Oke, tapi jangan dipaksa. Nah sekarang kita pasang dulu nih ban depan sebelah kanan ya. Ini pentil saya buka dulu, ini pakai pentil variasi ya. Ini saya pasang ban depan sebelah kanan ya, itu yang FR. Nah untuk pemasangannya kita pasang dulu mur penguncinya seperti ini. Ini sudah disediakan pada TPMS nya, kita pasang dulu. Oke seperti ini, mentokin aja dulu ya. Nah baru kita pasang sensornya. Pemasangan sensornya ya seperti pemasangan pentil ban biasa ya. Nah setelah itu kita kuatkan, tapi jangan terlalu kuat ya. Kita putar menggunakan jari, sudah keras. Nah ini penguncinya kita buka lagi, kita putar posisi membuka berlawanan arah jarum jam untuk mengunci sensornya, biar nanti sensornya nggak dimalingi orang ya. Kecuali dia punya alat seperti ini ya bisa jadi. Tapi ya saya nggak pernah nemui orang kehilangan sensor seperti ini, karena kalau cuma sensor saja diambil tanpa alatnya ya percuma ya. Jadi ini kita kunci. Ini untuk penguncinya kita putar berlawanan arah jarum jam. Untuk menguncinya diputar berlawanan arah jarum jam ya, seperti membuka baut ya putarannya. Nah ini sudah kencang ya, ini nggak bisa dibuka ya pakai tangan ya. Ini nggak bisa dibuka, nggak bisa diputar karena dia penguncinya ada di sini. Kecuali ke penguncinya kita kuatkan lagi, kita putar searah jarum jam, baru dia bisa ngelonggar. Nah untuk pemasangan sensornya di ban depan kiri, belakang kanan, belakang kiri itu sama saja. Jadi saya pasang dulu semua sensornya ya. Oke, jadi keempat sensor TPMS-nya sudah saya pasang di keempat ban mobil ini. Pemasangannya simple ya, nggak perlu repot-repot ke bengkel dan nggak perlu alat khusus, tinggal kita gunakan alat yang sudah disediakan pada TPMS-nya. Sekarang kita pasang ke TPMS-nya. Nah, pada TPMS ini ada 3 tombol di bagian atasnya.
Nah, di sini ada 3 tombol, tombol seperti tombol next, tombol previous dengan tombol power. Kalau tombol powernya ditekan nama ya. Kemudian tombol menu di sini. Nah, untuk menyalakan alat TPMS ini sebenarnya bisa nyala pada saat menerima getaran ya. Tapi ini dalam kondisi off ya, belum posisi sleep ya. Kita coba nyalakan dulu dengan menekan tombol power di sini. Ini tekan nama. Oke. Dan di sini belum terkoneksi ya untuk TPMS-nya yang sudah saya pasang. Ini ada 3 bar ya untuk baterainya. Nah, ini untuk ban depan sebelah kiri, depan sebelah kanan, belakang sebelah kiri, dan belakang sebelah kanan. Untuk unit yang digunakan di sini bar ya, atau untuk satuan tekanan bannya. Dan bukan hanya untuk tekanan ban, dia ada juga untuk temperatur suhu angin di ban ya ini. Ini 32, 31. Nanti kita coba bisa rubah ya. Satuan itu Celsius di sini. Kita bisa ubah ke Fahrenheit juga ya. Nah, untuk settingnya kita tekan menu di sini ya. Ini saya tekan tombol menu. Oke, sudah kedetek ya. Nah, dia kita coba tunggu lama dulu. Nanti lama-lama dia kedetek ya. Dan sesuai dengan di posisi bannya masing-masing ya. Nah, ini saya tekan lama dulu. Nah, ini kita ubah untuk satuannya ya. Saya biasanya pakai PSI ya. Ini pakai PSI. Saya rubah. Kemudian kita ubah untuk satuan suhunya, temperatur suhunya ini. Yang bagian ini, maaf kurang fokus ya. Ini Celsius. Kita bisa rubah ke Fahrenheit atau Celsius. Saya biasanya pakai Celsius. Nah, ini kita setting untuk tekanan ban paling rendahnya. Nanti pada saat terjadi kebocoran kan tekanannya jadi berkurang ya. Kita maunya di tekanan berapa? Biasanya saya pakai tekanan di 15 PSI ya. Atau 20 PSI lah nih. Nah, tekanan paling rendahnya saya setting ke 20 PSI. Karena kalau untuk tekanan standar pada mobil ya, seperti di mobil MPV seperti ini, biasanya tuh di 30 sampai 31 PSI ya. Nah, ini saya setting low-nya pada saat di bawah tekanan 20 PSI, maka TPMS ini akan memberitahu peringatan kalau tekanan angin ban itu berkurang. Oke, sekarang kita coba dulu. Ini untuk setting tekanan paling rendahnya berapa, low ya. Kemudian ini paling tingginya. Paling tingginya berapa? Biasanya saya pakai yang 45 PSI ya. Biasanya 40, 45 atau 50 lah. Kemudian ini low juga ya. Kita setting di sini 20. High-nya ini bagian bawah depan beda ya. Jadi yang tadi untuk di posisi depan, ini posisi belakang ya. Ini saya buat 45. Nah, ini untuk temperatur suhu paling tingginya berapa ya? Temperatur suhu paling tingginya. Ini saya buat 75. Ini untuk voltase baterainya ya. Yang depan di 29, 28, 28, 30. Tapi ya mungkin ya menurut saya ini voltase baterainya 29. Ini masih yang 28 ini mungkin mau habis ya. Sebaiknya kalau ingin membeli TPMS seperti ini, baterai sensornya langsung diganti ke yang baru. Karena misalnya ini stok lama atau barang tersimpan lama ya. Jadi baterainya tetap termakan di sensornya. Oke, ini beberapa tekanan ban sudah terbaca ya, yang depan sebelah kiri, belakang sebelah kiri, dan depan sebelah kanan. Yang belakang sebelah kanan ini belum kedetek ya. Ini kita tunggu lama dulu, atau di bawah jalan ya. Di bawah jalan nanti keempat-empatnya langsung kedetek ya. 27 PSI, 27. Ini kita coba lihat nanti. Di sini langsung saya pasang. Untuk pemasangan atau peletakannya itu di atas dashboard ya. Karena kalau di sini kan ada solar panel untuk mengecas secara otomatis ya. Nah, peletakannya di atas dashboard biar bisa menerima cahaya matahari ya. Ini untuk penutup solar panelnya saya lepas dulu plastiknya ya. Dan nggak ganggu untuk penerimaan cahaya mataharinya. Kemudian karena dia sudah dilengkapi dengan double tip, ini kita pasang atau rekatkan dulu double tipnya. Ini sudah ada area untuk double tipnya sesuai ya. Jadi kita tinggal pasang sesuai penempatannya di sini. Nah, kita letakkan di bagian sini dan pastikan untuk melihat atau monitoringnya itu enggak terlalu susah ya, atau enggak terlalu jauh lah dari kita.
Nah, dengan posisi seperti itu saya duduk di bangku pengemudi, penglihatannya bagus ya. Oke. Ini tinggal saya tekan sedikit biar ngerekat ya untuk double tipnya. Nah, di sini yang di sebelah belakang sebelah kanan sudah kedetek ya 23 PSI. Belakang sebelah kanan ini kurang, nanti saya tambahinnya. Tapi sebelumnya ini saya isi bannya sebenarnya di 28 PSI ya. Ini kebacaan 27. Sini harus kalian ketahui juga untuk nilai pada tekanan bannya ya. Tekanan bannya itu tidak fix seperti ini. Pasti nanti pada saat dibawa jalan itu akan berubah-berubah sesuai kondisi. Kondisi berubahnya itu pada saat mobil diisi penuh atau diisi beberapa orang, maka tekanannya akan berubah karena ditekan lagi sama beban di mobil ya. Makanya akan berubah. Kemudian untuk panasnya, semakin panas maka dia akan sedikit bertambah nilai tekanannya. Itu biasanya di 1 sampai 2 PSI ya. Kalau misalnya di jalanan yang dingin atau malam hari, biasanya akan berkurang 1 sampai 2 PSI ya. Tapi nggak banyak, hanya di 1 sampai 2 PSI. Namun dengan ini kita bisa tahu dengan tekanan ban yang ada di mobil ya. Misalnya sedang habis, walaupun dia nggak terlalu akurat, akuratnya itu di 1 sampai 2 PSI lah. Nah, di sini sudah terpasang ya TPMS. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Nah, untuk matinya ini kan nyala terus nih. Ini nyala terus. Dia akan mati selama 5 menit. Nyala 5 menit, nggak ada terima getaran pada saat mobil diparkir dan nggak ada getaran yang diterimanya. Dia akan otomatis mati, tapi bukan mati total, dia sleep ya. Kalau ingin mematikannya, kita tinggal tekan lama tombol bagian ini. Kita tekan lama. Oke, sudah mati ya. Nah, ini dalam posisi mati langsung ya, nggak sleep dia. Matinya itu mati full, maksudnya itu langsung off. Nah, untuk nyalakannya kita tinggal tekan lama seperti ini. Oke, langsung dia nyala ya. Sudah kedetek ya semuanya tanpa harus pengaturan khusus lagi. Walaupun untuk pengaturan berapa tekanan paling tingginya, berapa tekanan paling rendahnya harus kita setting lagi nih. Ini saya coba tunggu dulu sampai mati ya dia. Dia biasa 5 menit mati otomatis nih. Oke, jadi di sini saya sudah tunggu selama 5 menit. Pas 5 menit TPMS-nya langsung mode sleep, bukan mode off ya, hanya sleep dan layarnya mati. Tapi pada saat TPMS ini menerima getaran di mesin mobil atau getaran pada saat kita membuka pintu dan menutup pintu mobil akan ada sedikit goyangan ya. Nah, pada saat 5 menit nggak menerima getaran dia akan mati, dan pada saat TPMS-nya menerima getaran dia akan nyala. Contohnya di sini saya coba buka pintu. Oke, saya tutup pintu ya. Oke, dia belum nyala. Ini saya coba sedikit agak, nah, baru dia nyala ya, sedikit getaran, makanya dia nyala seperti ini. Nah, untuk menyeting kecerahan layarnya, kecerahan lampu layar ini untuk meredupkan, ini untuk yang mencerahkan. Misalnya di sini saya coba cerahkan ya. Nah, dia akan cerah. Kita setting saja, sebaiknya settingannya itu enggak terlalu cerah atau pakai yang paling redup ya nih, biar konsumsi baterainya bisa lebih awet lagi. Nah, nanti pada saat 5 menit nggak terima getaran di mobil atau menerima getaran di alat TPMS-nya, maka dia akan otomatis sleep. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang TPMS untuk di mobil. Ini bisa digunakan di mobil lainnya juga, bukan hanya di Suzuki R3 ini saja. Di semua mobil ini bisa digunakan. Kalau di motor ya nggak bisa ya, karena ini bukan khususnya di motor. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mau nuntut subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.